Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Suhendra, mahasiswa PPG D2 2024 Universitas Islam Negeri Salatiga, saat ini sedang melaksanakan PPL 1 PBL. Inilah video saya. Assalamualaikum anak-anak. Dari mana kabarnya semua? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, semuanya udah siap? Siap. Coba tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, terputar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Ya, silakan Ananda Fadil untuk memimpin doa. Ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Anda dapat yang sudah memimpin doa. Ya. Kemudian mudah-mudahan pembukaan mengawali doa di pembelajaran di pagi ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Amin. Jadi hari ini adalah pertemuan bersama dengan Pak Agus, yaitu pembelajaran PAI di kelas 3. Ya. Sebelumnya Bapak akan mengabsen dulu. Kemana Ananda Zain? Gak masuk? Gak kemana? Sakit. Kita doakan yang sakit semoga diberikan kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus coba lihat kanan kirinya, adakah sampah ataupun yang lain? Bersih ya, siap, bagus ya. Karena kebersihan itu adalah merupakan sebagian daripada iman. Maka apabila ada kotor di kanan, di kiri, di samping, kita harus perhatikan ya. Jangan sampai membuang sampah sembarangan. Ya, kita akan memasuki pembelajaran di bab sholat di kelas 3. Di sini memahami tentang sebuah panduan lengkap sholat. Terus selanjutnya pengertian sholat. Apa yang dimaksud sholat itu? Sholat adalah merupakan ibadah utama dalam Islam yang dilakukan 5 kali sehari. Jadi kita sebagai anak muslim, anak yang baik ya, kita harus melaksanakan sholat sebagai wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan koneksi dengan Allah. Maksudnya ketika kita sholat langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih tujuan kita sholat? Ya, tujuan sholat itu adalah satu, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, untuk mencari ridho. Ya, ada ridho. Ya, ada ridho tadi. Ini bukan termasuk, ini ada ananda ridho. Maksudnya adalah untuk meningkatkan keimanan. Dan selanjutnya, rukun-rukun sholat. Tujuan kita sebagai pembelajaran di pagi ini adalah
tujuan untuk memahami bagaimana pengertian sholat, syarat sahnya sholat, sehingga nanti pertemuan yang akan datang kita bisa mempraktekkan bagaimana tata cara sholat, doa-doanya dengan baik dan benar. Dan sholat adalah tentang rukun sholat. Rukun sholat itu adalah ya tata cara ataupun yang harus ada dalam kegiatan kita melaksanakan sholat. Satu di antara isi rukun sholat adalah satu takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram itu apa? Ya, mengucapkan takbir Allahu Akbar. Bagaimana Nanda Faisal? Allahu Akbar, pinter. Gimana Ananda Haikal? Allahu Akbar. Ya. Jadi pelaksanaan sholat itu ada satu takbiratul ihram. Harus menghadap kiblat, harus dengan qiyam, itu qiyam adalah berdiri. Ketika kita sehat, maka harus melaksanakan sholat dengan berdiri. Ada ruku, ada sujud. Ya, itu tata cara ataupun gambaran ketika kita melaksanakan sholat. Ini ada lagi sunnah-sunnah pelaksanaan sholat. Satu di antaranya tayamum. Apa tayamum itu? Kegiatan bersuci menggunakan debu atau tanah. Yang kedua adalah membaca iftitah. Bagaimana bacaan iftitah itu? Ya. Gimana bacaan iftitah? Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Itu contoh diantaranya doa iftitah. Ada juga doa kunut, biasanya dilakukan di sholat subuh ya. Hal-hal yang dapat membatalkan sholat, satu diantaranya berbicara ya. Berbicara itu diharamkan, membatalkan. Yang kedua tertawa, makan dan minum ya. Selanjutnya manfaat. Apa manfaat kita melaksanakan sholat dalam kehidupan sehari? Satu diantaranya untuk ketenangan jiwa, dibersihkan hati kita. Jadinya kita akan mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya untuk kesinambungan kehidupan kita. Paham? Pinter ya. Selanjutnya kita akan dibagi kelompok ya. Ridho, selanjutnya Ananda Fadil, dan selanjutnya dipimpin oleh Ananda Siti Salwa. Jadi kita dibagi 4 kelompok. Siapkan dulu alat tulisnya masing-masing. Siapkan ya. Sesuai duduk dengan kelompoknya. Jadi kalian bikin satu masa atau bikin kesimpulan dari satu kisah ini ya. Ada satu orang teman kita dinamakan Neng Siti Almahira. Beliau tidak semangat dalam melaksanakan sholat ya, sehingga berakibatkan Neng Almahira ini PR-nya menjadi tertinggal, tugas pun tertinggal, bahkan nilai pun tertinggal. Jadi kalian cari permasalahan yang ada dalam Neng Siti Almahira itu tersebut. Kenapa Neng Siti Almahira itu tidak semangat dalam melaksanakan sholat, sehingga mengakibatkan nilainya anjlok, nilainya menurun. Coba diskusikan. Bapak kasih waktu 5 menit. Diskusi. Oke. Terus kelompok Fadil ini. Karena apa alasannya? Karena Almahira tidak bersemangat dalam melaksanakan. Nah dari itu
Karena apa jawabannya? Karena Al-Maidah tidak semangat dalam melaksanakan sholat. Oke, kelompok keempat. Hasilnya bagaimana? Karena Al-Maidah tidak semangat dalam melaksanakan sholat. Terima kasih kalian sudah mempresentasikan dari apa yang telah Bapak sampaikan. Satu permasalahannya apa tadi? Neng Siti Al-Mahira ya tidak semangat dalam melaksanakan sholat sehingga berakibatkan ya nilainya turun ya, terus kesemangatnya tidak ada, terus bahkan orang tuanya membenci ya kepada Neng Al-Mahira. Kenapa? Karena tidak semangat melaksanakan sholat. Ya, jadi apa solusinya? Ya, bagaimana solusinya untuk kita akan action kita? Jadi tanamkan ya dalam diri hati kita semua setelah pembelajaran hari ini adalah kita tanamkan kesemangatan dalam diri kita untuk semangat dalam belajar. Belajar apa? Belajar untuk melaksanakan sholat. Karena sholat itu adalah merupakan kegiatan ataupun kewajiban kita untuk melaksanakan sholat sebagai bukti kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya. Kalau sudah, Bapak berikan aplaus, berikan semangat ya. Bapak tetap motivasi kepada kalian untuk terus tanamkan dalam diri hati kita ya. Dan Andaras ya, apa? Tanamkan dalam diri kita untuk terus bersemangat untuk memperbaiki sholat kita agar kehidupan kita ke depan, prestasi yang akan kita dapat akan mendapatkan yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cukup sekian, kita tutup dengan bersama-sama berdoa. Ananda Fadil ke depan untuk memimpin doa kembali. Doa penutup. Sebelum Ulang marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul alim. Terima kasih. Ya. Bagi pengingat juga ya, kembali Bapak ingatkan bahwa nilai yang kalian dapatkan itu akan menjadi penilaian ya, kesemangatan, dan juga nanti untuk pertemuan yang akan datang ya kita akan memahami ataupun melaksanakan gerakan bagaimana pelaksanaan sholat yang baik dan benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.